Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Safitri KWS, Wong Deso Sobo Spanyol. Hari ini aku mau cerita tentang jenjang pendidikan keperawatan yang ada di Spanyol. Mungkin ini bahasan udah agak serius ya. Ini sebetulnya pertanyaan ini sudah beberapa kali diajukan sama temanku. Sebetulnya pendidikan keperawatan di Spanyol itu seperti apa? Jadi begini ceritanya. Oh ya, sebelumnya aku mau nunjukin, ini musim dingin, pohon-pohon udah pada gundul. Ada beberapa pohon yang nggak pernah gundul, itu pohon palem. Sama ada di depan, ini kebetulan aku di halaman rumah sakit ya, tempatku kerja, sama pohon cemara. Sama ini nggak tahu nih pohon apa ya, aku nggak ngerti pohon apa ini. Begitu, sekilas info. Jadi pendidikan keperawatan di Spanyol itu, informasi yang aku dapatkan dari teman-teman kerjaku, terus juga ada beberapa dari mahasiswa praktek gitu. Jadi dulu itu mereka juga sama kayak kita, ada akper, terus setelah akper ada S1 juga, lisensiatura namanya. Terus setelah itu ada experto, ada master, ada doktor juga. Nah, aku mau jelasin sedikit dari setiap masing-masing itu ya. Jadi setelah kita lulus dari SMA, sama lah ya, kalau misalnya zaman dulu tuh kita kan lulus SMA gitu, kita bisa langsung ngambil akper, kita langsung sekolah di akper gitu ya. Setelah itu bisa langsung kerja. Nah, tapi sekarang itu akper itu sudah bisa dibilang di sini tuh sudah dihapuskan lah ya, tapi dijadikan bukan S1, tapi ada pendidikan kurang lebih sekitar 4 tahun, tapi itu tidak disebutnya sebagai S1, dan itu diambilnya di universitas juga gitu. Sebenarnya kalau di sini aku agak kurang apa ya, untuk menjelaskannya mungkin aku agak kurang jelas, karena dari temanku sendiri tuh bilang gini, sekarang itu yang 3 tahun udah dihapus, sekarang jadinya 4 tahun dan harus diambil di universitas. Karena kalau dulu itu jadi kayak sekolah khusus gitu dia bilang. Jadi mungkin bayanganku sekarang itu akper udah dihapus, mungkin kalau di Indonesia ya, akper sudah dihapus, sekarang jadi kayak semacam S1 atau D4 mungkin ya jatuhnya gitu. Nah, terus dari situ kita bisa juga ngambil experto. Experto itu expert. Kalau di Indonesia itu ada kursus misalnya perawatan luka, terus ada kursus misalnya untuk hemodialisis gitu. Nah, di sini juga ada semacam itu. Nah, di sini disebutnya experto. Jadi expert di salah satu bidang gitu. Terus ada juga expert misalnya di bidang pediatrik, expert di bidang kesehatan jiwa gitu. Jadi itu sebelum ada master, itu di sini juga ada expert di bidang-bidang yang kita pengen lah gitu. Jadi ada kursus-kursus gitu. Kursusnya ini rata-rata online. Jadi experto itu biasanya ada lebih banyak yang online atau semi online. Jadi mungkin sekitar 25%-nya presensial. Jadi kita harus datang ke kelas gitu. Tapi 75%-nya tuh online gitu. Nah, terus setelah itu misalnya kita mau ngambil master gitu. Bisa nggak? Bisa juga. Bisa juga kita langsung ngambil master dari D4 atau kita di sini dibilangnya grado. Grado itu kita bisa langsung ngambil master juga. Tapi kalau master itu mungkin agak lebih ribet juga, karena
kalau di sini ada juga yang online, master online, sama ada master yang memang 100% kita harus duduk di kelas. Ada yang 50-50, ada yang 75-25, ada yang memang 100% online. Itu jadi tergantung dari kita mau pilihnya yang metodenya seperti apa gitu. Di sini itu diakuin. Walaupun sebetulnya untuk bekerja itu kebanyakan nggak kepake ya. Untuk maksudnya sistem penggajian atau apa gitu, itu lebih ke di sini disebutnya antiguedad. Kalau untuk gaji, semakin tinggi pendidikan kita, itu tidak terlalu mempengaruhi ke gaji, kecuali memang dia yang memang benar-benar yang udah ahli banget, mungkin ya kayak dokter lah ya, yang dokter gitu ya ahli banget, itu baru digaji mungkin bisa naik lah. Tapi kalau master gitu, karena di sini masternya itu kan bisa dibilang kalau yang online gitu kan lebih apa ya, gimana ya aku ngejelasinnya, nggak seperti kita lah sistemnya, nggak seperti di Indonesia. Karena master di sini tuh bisa ditempuh hanya dalam waktu 11 bulan. Ada juga yang 1,5 tahun, ada juga yang 2 tahun, tergantung. Jadi kalau misalnya kita yang master online itu bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 9 bulan malah gitu. Jadi ada satu temanku yang dia bisa punya 2-3 master gitu. Kalau buat aku sih kayaknya, kalau buat aku ya kayak buang-buang duit gitu ya, karena ngapain ngambil master sampai 2-3 gitu. Lebih baik kan ngambil 1 tapi diperdalam lagi gitu kalau menurut aku sih. Cuman ya mungkin pertimbangannya beda lagi gitu. Nah, jadi setelah master ya seperti biasa ngambil doktor gitu. Jadi di sini itu bisa dibilang kebanyakan perawat lulusannya tuh grado. Oh iya, kalau mungkin ada yang teman-teman yang penasaran nih, penyetaraan ijazahku itu akhirnya aku dianggapnya apa? Jadi aku dianggapnya grado. Grado itu yang tadi aku jelasin, yang pendidikan 4 tahun itu. Nah, aku juga sebetulnya heran ya, penyetaraan ijazahku itu kan sebetulnya aku masukin ijazahku tuh akper sama S1ku. Nah, tapi disebutnya grado gitu, makanya aku agak bingung sebetulnya yang disetarakan tuh ijazah apa sih, ijazah S1 kah atau ijazah akper kah gitu. Tapi kalau akper sih kayaknya nggak mungkin sih, atau mungkin digabung, makanya aku bisa disetarakan ijazahku sama dengan mereka tanpa harus sekolah lagi. Karena di sini juga ada beberapa teman dari negara lain yang dia harus sekolah lagi untuk supaya bisa jadi perawat. Kalau enggak, mereka harus sekolah lagi untuk jadi perawat, atau mereka kerja jadi asisten perawat gitu. Kalau aku kan kemarin penyetaraan ijazah itu langsung jadi perawat gitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat video-videoku sebelumnya, aku pernah kerja jadi asisten perawat itu karena aku ngambil sertifikatnya di sini gitu. Jadi mungkin kurang lebih pendidikan, jenjang pendidikan keperawatan di Spanyol itu bisa aku simpulkan kurang lebih sama dengan di Indonesia. Cuman mungkin kalau di sini master gitu tuh atau expert sekalipun itu banyak banget kursus-kursus yang lewat online. Walaupun itu dari universitas terkenal, misalnya kayak aku kan tinggalnya di Cantabria ya, Universitas de Cantabria, Universidad de Cantabria. Jadi aku kemarin itu kan coba-coba cari informasi tentang perawatan luka, expert di perawatan luka, karena aku pikir perawatan luka itu global ya, dan bisa dipakai dimanapun gitu, di sana, di sini gitu, di Indonesia atau di sini kan juga aku bisa pakai gitu. Dan itu metodenya online, 100% online gitu. Dan aku nggak terlalu suka dengan itu, karena kalau namanya perawatan luka, kalau aku pribadi ya, perawatan luka itu kan aku pengen lihat bentuknya tuh seperti apa. Kalau misalnya di 100% online itu kan gimana ya, nggak ngelihat secara langsung, lihatnya mungkin foto atau video gitu, kayaknya kurang cocok gitu ya.
kurang seret gitu kalau buat aku pribadi gitu. Mungkin kan kita juga nggak tahu bentuknya seperti apa, terus kita kan harus juga kadang-kadang harus sentuh jenis plesternya gitu, karena kan ada di sini tuh ada macam-macam jenis plesternya, terus penggunaannya. Mungkin kalau dijelasin oh ini gini gitu kan kita masih ngawang-ngawang ya, tapi kalau misalnya ngeliat, nyentuh gitu kan, oh ini tuh kayak gini tuh bentuknya, oh posisinya harusnya begini begitu gitu. Tapi kalau misalnya hanya ngeliat di video itu kayak nggak serak aja gitu. Nah terus kemarin itu sempat juga cari informasi di beberapa kampus, tapi adanya tuh agak jauh, yang maksudnya yang perawatan luka itu agak jauh, kalau nggak di Barcelona di Madrid. Jadi aku belum tahu sih mau ngambil atau enggak, karena kalau untuk ninggalin kerja juga kan lumayan ya, sedangkan kalau untuk nggak kerja juga berat juga. Karena biaya hidup di sini kan tinggi juga, jadi kalau salah satu doang yang kerja itu kerasa deh pokoknya. Jadi memang harus dua-duanya kerja supaya bisa cukup gitu. Jadi curhat deh gitu. Jadi untuk pendidikan keperawatan kurang lebih informasinya begitu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau bisa DM ke media sosial aku yang pasti akan seliweran di video ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian rasa ini perlu silahkan share ke teman-teman yang lain, dan makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.